Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun kita boleh berada. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari Jumat ini, marilah terlebih dahulu kita minta pimpinan, bimbingan daripada Tuhan melalui kita beribadah kepada Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 309 ayat 1, Rapon Tuhan Yesusi. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan yang senantiasa melindungi, membimbing, memberkati kami Tuhan hingga pada pagi hari ini. Dari malam yang begitu panjang Tuhan selalu senantiasa memberkati kami hingga kami bangun dari tidur kami Tuhan pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami dapat mengucap syukur, kami dapat menikmati hari yang indah ini Tuhan. Kami ingin Tuhan bergumul dengan firman-Mu agar hari-hari kami tidak sia-sia, agar kami dapat melakukan pekerjaan, agar kami dapat melakukan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau, hati dan pikiran kami telah kami siapkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari Jumat ini tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Dan inilah keberanian kepercayaan kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebuah hak yang paling istimewa bagi setiap orang percaya kepada Tuhan, yaitu bahwa setiap doa yang kita panjatkan maka akan dikabulkan. Dan inilah yang menjadi keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia akan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Seruan Yesus Kristus membuat kita berani datang kepada Allah dalam semua keadaan dengan segala permohonan dan permintaan kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan. Saudaraku, melalui Dia permohonan-permohonan kita diakui dan diterima oleh Allah. Setiap pokok doa kita sebagai orang percaya harus sesuai dengan kehendak Allah yang sudah dinyatakan. Jati diri kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus tidak pantas meminta apa yang bertentangan, entah dengan keagungan dan kemuliaannya atau dengan kebaikan kita sendiri. Sebab kita adalah miliknya dan bergantung kepadanya. Sesudah itu barulah kita bisa yakin bahwa apa yang didoakan dengan iman akan didengar di surga. Saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita diberanikan sebagai orang percaya agar dapat melakukan dan berkarya di dalam aktivitas kita,
pada hari ini yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita berseru dan memanggil namanya dalam setiap doa kita, maka Dia akan menjawab seruan setiap orang, dan Dia akan menyertai kita di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudaraku yang terkasih, marilah saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita awali dengan keyakinan atas firman Tuhan yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Biarlah kiranya Tuhan memenuhi segala keperluan kita pada hari ini menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat beraktivitas dan selamat berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 487 ayat 3, Tung Halak Namar Gogo. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang memampukan kami, yang membimbing, mengarahkan kami agar dapat senantiasa percaya Tuhan, dan melalui setiap doa dan setiap pergumulan kami yang kami sampaikan kepadamu, maka Tuhan akan mengabulkannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk dapat melakukannya. Terimalah Tuhan segala doa, permohonan kami di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Di dalam tantangan dan banyaknya cobaan yang kami hadapi di dalam perjalanan hidup kami, kami dimampukan melalui kuasa Tuhan, melalui berkat Tuhan, melalui penyertaan Tuhan. Kami dimampukan agar yakin dan percaya, agar kami tidak khawatir Tuhan tentang apapun di dalam kehidupan kami, bahwa karena Tuhan selalu senantiasa menyertai dan memberkati kami. Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kami. Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap pekerjaan kami. Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap aktivitas kami, setiap hari, pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Tuhan, kami undang Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang terlebih dahulu memberkati kami. Biarlah terlebih dahulu Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada kami Tuhan, agar kami dapat melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, sehingga dapat bersyukur dan bersukacita di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.